Tunggu, aku perlu mengupasnya sedikit agar bisa menganalisis racunnya untuk mengetahui apa itu. Kata Kren Immortal sambil mengeluarkan sepasang sarung tangan, menghancurkan selembar giok pelindung, lalu, menggunakan pisau, memotong sepotong sisik naga yang bernoda racun dari jarak jauh. Melalui sisik itu, ia bisa melihat daging di bawahnya berubah menjadi racun hitam, yang, melalui darahnya yang kuat, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Untungnya, Xuan Huang berpengalaman dan segera menekan tekanan darahnya ke level terendah. Tapi ini bukan solusinya. Masalah utamanya terletak pada menetralkan racun, jika tidak, Xuan Huang akan terkorosi seiring waktu dan akhirnya binasa. 9. Gunakan apimu untuk memurnikannya. Kren Immortal kemudian melihat sisik naga beracun milik Xiaoyan. Setelah mengeluarkannya, pikiran Xiaoyan tergerak, dan api pun berkobar. Xiaoyan mengendalikan suhu api dengan tepat, takut membakar sisik naga itu. Di bawah api, racun pada sisik naga tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang, justru sebaliknya. Seolah terstimulasi, kuncup bunga pada sisik itu perlahan mekar di atas bercak merah muda, sebuah bunga hitam. Saat mekar, bunga hitam itu melepaskan serbuk sari yang aneh. Sebelum Xiaoyan sempat bergerak, bangau abadi memimpin dalam mengajukan lamaran melalui udara. Sebuah kristal transparan menutupinya, lalu ia berkata, "Tunggu aku melihat-lihat buku-buku kuno," kata bangau abadi sambil duduk bersila. Sepertinya ini adalah proyek besar. Setiap bulu di tubuhnya merupakan ruang tersendiri. Tak terhitung berapa banyak benda yang dimuat di tubuhnya. Ia terus mengeluarkan berkas atau slip giok dari bulu-bulu itu. Tidak, ini tidak benar. Setelah beberapa saat, sekelilingnya dipenuhi slip giok dan gulungan. Xiaoyan sudah duduk bersila, menunggu dalam diam. Racun ini tidak sederhana. Akan sulit untuk menghilangkannya jika sumbernya tidak ditemukan. Sekarang setelah racun itu ada di sini, ia tentu akan menemukan caranya. Tidak ada atlas racun segudang, jadi dari mana bunga ini berasal? Saat ini, Kren Immortal agak bingung. Dia sudah memeriksa semua berkas, tetapi masih tidak menemukannya. Xiaoyan bertanya, kondisi Xuan Huang tidak terlalu baik, dan dia juga sangat mengkhawatirkan Tianzang Wang, jadi waktunya sangat sempit saat ini. Yah, aku tidak punya pilihan selain bertanya padanya, kata Kren Immortal. Setelah dia selesai berbicara, bulunya berkilat. Cahaya ungu memancar keluar, dan sebuah buku yang sangat kuno, setinggi manusia, muncul. Kren Immortal segera mengeluarkan beberapa ramuan suci dan meletakkannya di atas buku itu. Ini adalah pedang dari buku batu kuno yang aneh. Yang dapat meramalkan masa lalu dan masa depan. Dewa Bangau berkata bahwa buku langka seperti itu hanya bisa didapatkan oleh mereka yang telah menjelajahi berbagai alam dan menguasai seni perdagangan. Sungguh suatu kehormatan bisa melihatnya sekarang. Xiaoyan baru pertama kali bertemu istrinya, dan ia tidak begitu memahami kepribadiannya. Namun, semua orang menghargai pujian, dan ini semua tentang keberuntungan. Buku ini, Deleti, tidak mudah didapat. Pertanyaan yang kau ajukan berkaitan dengan pertanyaan itu sendiri, dan ada harga yang harus dibayar. Dewa Bangau tersenyum, ekspresinya langsung puas. Beberapa pil suci itu adalah harganya. Xiaoyan bertanya, bukan, itu hanya chip untuk membuka buku ini. Harganya hanya datang ketika kau mengajukan pertanyaan, kata Dewa Bangau. Xiaoyan mengerutkan kening mendengarnya. Buku ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli orang biasa. Buku itu perlahan terbuka, dan kabut abu-abu serta 10 anak panah memancar darinya. Aku ingin bertanya dari mana asal bunga hitam ini. Namanya teratai, dan mengandung racun teratai, lalu bagaimana cara mendetoksifikasinya? Tanya Kren Immortal dengan suara berat, mengajukan serangkaian pertanyaan. Pedang batu itu langsung membalik dengan cepat, daun-daunnya terus berputar sebelum melambat hingga salah satu daunnya tiba-tiba berhenti. 3 kali lipat, harga telah dibayar. Sebuah suara halus bergema, dan Kren Immortal mengeluarkan ramuan suci lainnya.
Sebuah senjata kelas atas dan sebuah boneka kemudian dihantarkan ke 10 pedang, yang kemudian diayunkan dan dilahap. Ketiga benda itu lenyap. Altar iblis pemakan jiwa lahir di tanah jahat alam ilahi kekacauan. Mengandung racun pemakan jiwa, ia menggerogoti tubuh dan jiwa. Mereka yang terinfeksi akan semakin memperkuat keinginan mereka untuk melahap dan berevolusi, yang pada akhirnya memusnahkan kecerdasan spiritual mereka. Solusinya membutuhkan akses ke tempat-tempat suci alam ilahi kekacauan, tempat teratai cahaya pagi disembunyikan. Dua frasa muncul di atas kabut abu-abu, menggambarkan objek yang saling menguntungkan dan saling menahan, serta konsep pemurnian pil pemurni jiwa suyuan dengan air roh murni 9 surga dan susu batu 10.000 tahun. Xiao Yan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, ketiga tanaman obat ini terdengar sangat langka, terutama yang pertama. Teratai surgawi fajar terutama berasal dari alam ilahi kekacauan primal. Hingga saat ini, ia belum dapat melintasi alam ilahi kekacauan primal dengan bebas, melainkan hanya terbatas pada konferensi kekacauan primal. Saya memang memiliki dua yang terakhir, tetapi sejujurnya, teratai surgawi fajar ini baru bagi saya. Mari kita cari di alam ilahi kekacauan primal, kata Dewa Bangau. Xiao Yan mencoba bertanya, kami tidak berhak memasuki alam ilahi kekacauan. Kami seperti semut, bagaimana mungkin kami bisa menemukan benda ini? Dewa Bangau menggeleng. Jika kalian berdua benar-benar tidak punya cara, tidak perlu memaksakan. Ini takdir Xuan Huang. Jika aku mati, aku mati. Aku tidak perlu takut. Xuan Huang menatap keduanya yang masih berusaha mencari solusi untuknya dan berkata dengan suara rendah dan lemah, tidak perlu terburu-buru. Aku akan bertanya. Xiao Yan mengeluarkan giok buku dan menghubunginya langsung. Ia memasuki alam ilahi kekacauan. Mencari di tempat lain tidak ada gunanya. Jika benda ini sangat langka, mungkin hanya dia yang bisa menemukan solusinya. Xiao Yan menguraikan situasi Xuan Huang saat ini di atas panggung batu. Ia ragu sejenak. Aku bisa mencari benda ini untukmu, tetapi kau harus meredakan kekacauan di Sanhai. Inilah syaratnya, suaranya terdengar. Terdengar bijaksana, tetapi Xiao Yan memahaminya dengan jelas. Xuan Huang juga pernah berkata, dunia Sanhai membutuhkan raja hati. Ini tentu saja berarti membantu Long Yi menjadi raja barunya. Aku bisa mencoba, tapi aku tidak yakin bisa. Xuan Huang adalah salah satu dari kami. Jika kau memaksakan syarat yang lebih memaksa, aku khawatir aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Xiao Yan tidak ingin dipaksa. Dia membantu Xuan Huang karena rasa keadilan Xuan Huang. Xiao Yan ingin menyelamatkannya, dan kedua, dia ingin menggunakan Xuan Huang untuk memanfaatkan kekuatan klan naga demi menyelamatkan Raja Tianzang. Wajar jika memiliki motif tersembunyi dan keinginan egois. Aku bisa memberimu ini. Di satu sisi, aku tidak terus memaksanya, tetapi setuju. T5 berterima kasih padanya. Xiao Yan menanggapi dengan hormat, lalu ia keluar dari ruang belajar. Tak lama kemudian, ruang belajar itu masih mengirimkan teratai surgawi fajar. Ia berpikir, dan teratai itu muncul di hadapannya. Kau benar-benar menemukannya. Dewa Bangau tidak pernah menyangka Xiao Yan akan menghabiskan waktu kurang dari setengah batang dupa. Hanya Yi yang bisa melakukan ini, jadi dia meminta bantuan. Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun. Tidak ada cara untuk menyembunyikan masalah ini. Lagi pula, bahkan jika dia berutang budi kepada seseorang, itu harus dibayarkan kepada Xuan Huang setelah dia diselamatkan. Dia paling-paling hanya perantara.